Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya, serta kesempatan untuk kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita, pembelajaran IPA kita pada hari ini. Oke, langsung saja ya. Untuk anak didik kami kelas 9C dan 9D. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang bioteknologi. Nah, oke, ya. Jadi apa namanya? Apa itu bioteknologi kan begitu kan? Nah, jadi bagaimana penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab ini ya. Nah, jadi ini peta konsepnya ya. Nah, peta konsepnya jadi kelangsungan hidup manusia ya itu ditunjang oleh teknologi, kan begitu kan teknologi. Nah, jadi teknologi itu ada juga dia yang bersifat eh, bioteknologi. Nah, bioteknologi itu artinya teknologi yang menggunakan bantuan makhluk hidup. Nah, jadi teknologi yang menggunakan bantuan makhluk hidup. Nah, nanti Start Afwan, start gambarnya mereng, start. ya ini gambarnya memang agak memang mereng di apa di bukunya gitu ya supaya bisa dilihat jelas gitu kan. Nah, ini coba kalau dia bioteknologi ya coba tapi bisa dibaca kan? Bisa ya kan? Nah, kalau bioteknologi itu terbagi menjadi dua nantinya ya. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ya. Nah, jadi nanti akan kita bahas bioteknologi konvensional itu dia apa-apa saja nanti produknya kan begitu kan. Kemudian nanti ada juga bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini nanti akan dibahas tentang apa-apa saja jenis-jenisnya dan produk-produknya. Oke, nah jadi itulah dia sekilas ya mengenai peta konsep bioteknologi. Oke, bioteknologi ya bioteknologi. Nah, oke di sini ada pernyataan bahwasannya bisakah kamu hidup tanpa teknologi? Maka tidak akan bisa kan begitu kan? Nah, jadi teknologi di sekitar kita itu kan banyak, mulai dari TV kan begitu, kendaraan bermotor, telepon, komputer kan begitu. Nah, itu adalah semuanya adalah produk teknologi ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau bioteknologi ya, bioteknologi itu yaitu dengan penerapan teknologi pada organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Nah, jadi di sini apa namanya? Penerapan teknologi ya pada makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Nah, jadi di sini apa namanya? Ada keterkaitan antara teknologi dengan makhluk hidup ya. Jadi nanti di sini ada ininya, hubungannya kan begitu kan ada keterkaitan antara teknologi dengan makhluk hidup ya, dengan makhluk hidup. Nah, itulah yang disebut dengan bioteknologi ya. Nah, ini langsung saja ya. Pengertian bioteknologi ya. Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bio dan teknologi. Nah, bio artinya makhluk hidup,
teknologi artinya apa namanya, suatu apa namanya tuh, suatu perkembangan kan begitu kan. Nah, jadi secara bebas dapat didefinisikan bahwasannya bioteknologi itu yaitu pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi di sini organisme hidup itu dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, setelah membaca definisi di atas, kamu mungkin bertanya, apakah petani yang membajak sawah dengan menggunakan kerbau juga termasuk bioteknologi? Nah, bioteknologi sebenarnya sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Karena manusia telah bertahun-tahun lamanya menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur ragi untuk membuat makanan yang bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Nah, namun istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Nah, jadi apa namanya, bioteknologi ini ya, bioteknologi ini apa namanya, itu baru berkembang pada masa siapa? Masa setelah apa namanya, masa Pasteur ya. Nah, jadi bioteknologi ini dia bisa juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, kemudian kedokteran, ya. Nanti akan kita bahas apa-apa saja yang termasuk bioteknologi yang akan apa namanya, yang akan dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan kedokteran, ya. Nah, ke Ustaz Imam. oke. Nah, bioteknologi itu kan terbagi dua. Ada dia bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern, ya. Nah, nah, bioteknologi yang konvensional ya, itu dia ada perbandingannya dengan bioteknologi modern ya. Nah, kalau bioteknologi modern konvensional itu dia teknik yang Terus digunakan itu adalah fermentasi ya, fermentasi. memang sama ada nampak Ustaz, memang ada Ustaz Iman. Sedangkan yang modern itu adalah DNA rekombinan ya. Kemudian keterlibatan manusia, kalau untuk bioteknologi konvensional, itu tidak mengubah sifat atau proses pada agen bioteknologi atau organisme yang digunakan. Nah, kalau bioteknologi modern mengubah sifat pada agen biologi yang digunakan ya. Contoh hasilnya tape, tempe, alkohol, cuka, yogurt, modern, insulin, dan bakteri. Nah, jadi apa namanya? Kalau dia konvensional itu masih cara yang sederhana itulah ya, bahasa ininya, bahasa bahasa sehari-harinya kan begitu. Nah, jadi kalau bioteknologi modern dia yang sudah modern, nah seperti itu ya. Oke, itu nanti akan kita bahas ya. Nah, sejarah singkat bioteknologi. Nah, bioteknologi bukanlah merupakan ilmu baru dalam peradaban manusia. Bioteknologi telah dilakukan sejak zaman prasejarah, antara lain untuk menghasilkan minuman beralkohol dan makanan yang difermentasikan. Nah, bioteknologi mengalami perkembangan secara bertahap. Nah, jadi apa namanya? Bioteknologi itu dia untuk menghasilkan minuman beralkohol bisa ya, kemudian untuk menghasilkan makanan yang difermentasikan bisa juga. Nah, jadi bioteknologi ini apa namanya?
itu dimulai ya pada masa Pasteur ya, Louis Pasteur menemukan bahwa fermentasi yang terjadi dalam pembuatan anggur merupakan hasil dari kerja mikroorganisme. Nah, anggur itu kan suatu minuman ya, minuman itu yang dihasilkan dari proses fermentasi ya. Namanya minuman apalah gitu ya. Nah, jadi dia apa namanya? Minuman tersebut itu dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, makanan atau minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi, nah ini dia. Jadi contohnya tempe, tape ya. Nah, itu kan merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bakteri kan begitu kan. Kemudian pada tahun 1920, proses fermentasi yang ditimbulkan oleh organisme mulai digunakan untuk memproduksi zat-zat. Nah, jadi fermentasi itu bisa juga memproduksi zat-zat aseton, butanol, etanol, dan gliserin ya. Nah, jadi apa namanya? Proses fermentasi itu dia bisa juga untuk memproduksi zat-zat kimia kan begitu. Nah, di sini ada sejarah singkat perkembangan bioteknologi ya. Ragi untuk pembuatan anggur itu ditemukan sebelum 6000 sebelum Masehi kan begitu kan. Ragi untuk mengembangkan roti itu ditemukan kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi kan begitu. Nah, jadi inilah dia apa namanya? Bakteri atau jamur ya atau organisme ya, organisme yang dia ditemukan ya, yang ditemukan sebagai apa namanya? Organisme dalam bioteknologi ya. Jadi ini dia jenis-jenisnya, ada bakteri untuk antibiotik baru kan begitu kan. Mikroba untuk menambang uranium di Kanada. Nah, demikian ya. Oke, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis bioteknologi ya. Nah, jadi kan ada dua bioteknologi. Bioteknologi itu ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Nah, kalau bioteknologi konvensional ya, itu artinya adalah bioteknologi yang menggunakan atau mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi atau peragian. Nah, jadi bioteknologi modern ini dia mengandalkan jasa mikroba. Mikroba itu adalah jamur atau bakteri ya. Nah, jadi di sini melalui proses fermentasi. Nah, jadi ini kalau konvensional dia masih apa namanya? Masih yang sederhana ya. Nah, jadi manusia di sini tidak melakukan manipulasi atau rekayasa proses. Nah, manipulasi atau rekayasa proses ini maksudnya manusia itu tidak melakukan rekayasa genetika, artinya tidak melakukan pengubahan gen di dalamnya. Nah, jadi manusia hanya menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Nah, jadi kalau misalkan pada pembuatan tape kan begitu kan. Nah, itu nanti ada itu kita menggunakan ragi kan begitu kan. Nah, ragi itu dia ada di situ jamurnya kan begitu. Nah, oke. Nah, di sini apa namanya? Ada prosesnya ya. Proses terjadi berurutan dari tepung menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus. Selanjutnya glukosa diubah menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces. Rangkaian proses ini telah lama digunakan. Nah, jadi di sini ini salah satu ya, salah satu contoh daripada bioteknologi
konvensional, yaitu untuk menghasilkan gas ya metana. Nah, biogas metana. Nah, jadi di sini salah satu contoh apa namanya bioteknologi sederhana kan begitu kan atau konvensional, yaitu untuk menghasilkan gas metana ya. Nah, itu dimulai dari tepung menggunakan jamur aspergillus. Kemudian tepung ini akan diubah menjadi glukosa oleh jamur ini. Kemudian glukosa akan diubah menjadi alkohol oleh jamur Saccharomyces. Nah, kemudian alkohol ya itu akan diubah menjadi asam cuka oleh bakteri Acetobacter ya. Dan asam cuka akan diubah menjadi metana oleh bakteri Methanobacterium. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan organisme, mikroorganisme ya. Jadi kalau bioteknologi itu menggunakan mikroorganisme ya, organisme kecil gitu maksudnya ya. Contohnya bakteri atau jamur ya, begitu ya. Nah, jadi apa namanya? Inilah salah satu contoh pembuatan gas metana ya dari tepung kan begitu, dari tepung yang melalui bantuan apa? Bantuan mikroorganisme kan begitu kan. Nah, bantuan mikroorganisme berupa jamur dan bakteri. Oke, contoh lain ya, itu bisa dalam pembuatan tape ya. Nah, dalam pembuatan tape ini ya, itu eh, kita lihat contoh lain yang lebih populer yang kamu lihat ketika seseorang membuat tape. Nah, pembuat tape sebenarnya hanya memelihara jamur ragi tape ya. Nah, mikroba pembuat tape pada ketela pohon atau nasi ketan yang dijadikan substrat bagi jamur ragi. Nah, jadi di sini hanya apa namanya menggunakan jamur ragi ya. Artinya ragi itu ya, itu ada jamur ya atau mikroba ya. Nah, jadi itulah yang ditambahkan kemana? Pada ketela pohon atau nasi ketan gitu, yang dijadikan substrat bagi jamur ragi. Nah, jadi itu ditambahkan ke dalam ketela pohon atau nasi ketan begitu. Nah, pemeraman ketela pohon atau nasi ketan yang telah ditabur ragi sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan jamur ragi. Nah, jadi itu didiamkan kan begitu kan ketela pohonnya atau nasi ketannya yang telah ditabur ragi tersebut supaya apa tujuannya? Supaya jamurnya itu bisa apa? Bertumbuh kan begitu kan bertumbuh. Nah, kemudian karena jamurnya itu bertumbuh, nah atau karena dia sesuai ya tapi tempatnya itu kan sesuai kan begitu kan karena jamur ragi menyukai tempat yang gelap dan hangat. Nah, nanti dia akan bertumbuh. Sehingga ketika dia sudah bertumbuh, nah diam beberapa hari maka terbentuklah tape. Nah, seperti itu. Nah, itulah ya untuk bioteknologi modern ya. Contoh bioteknologi modern itu sorry ya, contoh bioteknologi sederhana ya. Jadi apa namanya? Hanya menggunakan apa namanya itu mikroorganisme berupa bakteri ya ataupun jamur ya tanpa melalui apa? Tanpa melalui rekayasa genetika ya. Rekayasa genetika itu artinya perubahan gen. Perubahan gen yang terjadi ya yang dapat mengubah sifat organisme. Nah, itulah dia contoh daripada bioteknologi konvensional. Oke, selanjutnya bioteknologi modern. Nah, jadi kalau bioteknologi modern ini tentunya sudah modern kan begitu. Nah, berbeda dengan bioteknologi konvensional, bioteknologi modern khususnya rekayasa genetika berusaha mengubah sifat organisme. Organisme itu artinya makhluk hidup ya.
sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Sebagai contoh, misalkan bakteri pada masa dahulu tidak mampu menghasilkan insulin yang diperlukan oleh manusia. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan bakteri pada masa dahulu tidak mampu menghasilkan insulin yang diperlukan oleh manusia. Pada masa sekarang, orang sudah berhasil menambah sifat baru kepada bakteri tersebut, sehingga mampu menghasilkan insulin. Nah, jadi apa namanya? Dahulu itu ada bakteri ya, tetapi tidak mampu menghasilkan insulin yang diperlukan oleh manusia. Tapi pada masa sekarang sudah ada ya bakteri ya dengan penambahan sifat baru ya, penambahan sifat baru kepada bakteri tersebut sehingga berhasil menghasilkan insulin ya, insulin, hormon insulin pada manusia. Bioteknologi modern juga digunakan untuk merekombinasi DNA. Nah, DNA itu pembawa sifat pada manusia atau pada hewan dan sebagainya ya. Nah, DNA dipotong kemudian disambung dengan DNA baru ya yang menggunakan sifat unggul. Nah, DNA baru hasil penggabungan inilah yang disebut dengan DNA rekombinan. Nah, jadi DNA manusia itu bisa direkayasa gitu kan, bisa disambung dengan DNA yang baru ya. Nah, yang dia mungkin membawa sifat unggul kan begitu kan. Nah, itulah yang nantinya DNA baru itu yang akan apa namanya? Yang akan yang akan digunakan ya untuk mencari ya untuk membuat sifat unggul pada suatu organisme. Nah, DNA baru hasil penggabungan ini disebut dengan DNA rekombinan. Nah, oke, ini dia bagaimana DNA rekombinan itu dibuat ya, ini gambarnya. Nah, mengenai apa namanya? Mengenai DNA ya. Itu untuk lebih jelas nanti akan dipelajari di biologi kelas 10 ya. Biologi kelas 10 nanti akan jelas ya, jelas untuk untuk dipahami ya mengenai DNA ya bahwasannya eh, oke, inilah dia gambarnya ya. Nah, oke, untuk apa namanya tahap-tahapnya itu ya, itu dia kita jelaskan ya. Mula-mula orang mencari DNA unggul. Misalnya diambil dari makhluk hidup lain atau membuatnya. Nah, jadi DNA itu kan bisa diambil dari tubuh eh, organisme unggul, misalkan sapi unggul kan begitu kan. Nah, sapi unggul kemudian itu diambil DNA-nya. Nah, kemudian menyiapkan wahana atau vektor, yaitu alat untuk dimasukkan DNA itu ke dalam makhluk hidup yang akan diubah sifatnya. Nah, jadi apa namanya itu DNA tadi ya, DNA yang sudah diambil dari makhluk hidup tadi. Nah, itu akan akan dimasukkan ke dalam makhluk hidup yang akan diubah sifatnya. Nah, atau disebut dengan wadah biasanya, wadahnya.
Nah, wadah yang nantinya akan mengubah sifat makhluk hidup tersebut. Nah, jadi contohnya itu apa? Contohnya itu adalah bakteri, ya, ataupun virus, ya. Nah, jadi itu akan dimasukkan ke dalam bakteri ataupun plasmid dari bakteri, sorry ya, plasmid dari bakteri. Nah, plasmid itu adalah DNA yang bentuknya melingkar, terdapat di luar DNA inti bakteri. DNA plasmid mampu keluar masuk sel dan bisa bergabung dengan kromosom sel organisme lain. DNA plasmid akan bergabung ini dapat pula lepas kembali. Nah, jadi apa namanya, DNA yang tadi sudah diambil dari DNA unggul, ya, dari DNA apa namanya, DNA organisme unggul, ya kan, misalkan sapi unggul. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam bakteri ataupun virus, ya, atau ya plasmid dari bakteri ataupun virus, ya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam apa namanya, virus ataupun plasmid dari bakteri, maka itu akan disuntikkan, ya, ke dalam apa? Ke dalam sel hewan yang akan kita eh, ke dalam sel hewan, ya, yang akan kita perbaiki eh, sifatnya, begitu kan. Nah, jadi DNA yang sudah dimasukkan ke dalam plasmid dari bakteri tersebut ataupun ke dalam virus tersebut itu namanya DNA rekombinan. DNA rekombinan itu artinya DNA yang sudah, ya, yang sudah diperbaiki gitu ya, DNA yang sudah direkayasa. Nah, itulah namanya DNA rekombinan. Nah, kemudian DNA itu, ya, yang sudah direkayasa tersebut itu dimasukkan ke dalam sel hewan yang akan diperbaiki sifatnya, ya, sehingga dia bisa mentumbuh, ya, tumbuh itu sesuai dengan sifat yang kita inginkan dari DNA unggul yang awal apa namanya, yang awal kita ambil gitu ya. Nah, jadi cloning atau perbanyakan DNA rekombinan, DNA yang sudah dimasukkan ke dalam sel diperlakukan sedemikian rupa sehingga bakteri yang dimasukkan DNA itu melipat ganda DNA tersebut di dalam selnya. Nah, jadi memelihara sel agar menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan sifat yang dibawa oleh DNA yang disisipkan. Nah, jadi DNA itu, ya, DNA itu apa namanya, akan melakukan apa namanya itu, perbanyakan atau cloning kan begitu kan. Nah, jadi cloning atau dia akan mengganda, ya, di dalam selnya. Kemudian memelihara sel agar menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan sifat yang dibawa oleh DNA yang disisipkan. Nah, jadi DNA itu kan ketika dia mengganda kan begitu kan, itu nanti akan terus sehingga tumbuhlah dia apa namanya, sel-selnya itu, ya, sesuai dengan DNA yang baru tadi, DNA rekombinan tadi. Nah, jadi itulah dia, karena DNA yang disisipkan tadi tentunya akan mengubah, kan begitu kan, akan mengubah eh, sifat ataupun karakteristik, ya, yang dimiliki oleh DNA yang baru itu, ya, sesuai makhluk hidup yang baru itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan DNA yang telah disisipkan yang di awal tadi, begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan makhluk hidup transgenik, ya. Makhluk hidup transgenik itu artinya makhluk hidup yang telah disisipi sifat baru, ya. Biasanya akan memiliki sifat baru itu, ya. Nah, itu dia makhluk hidup transgenik. Oke, nah ini untuk
contohnya itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk contoh yang lebih jelas ya untuk DNA apa namanya ini rekombinan ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, sekaligus ini akan kita jelaskan mengenai apa namanya proses pembuatan DNA rekombinan ini ya, sebelum dimasukkan ke dalam tubuh individu yang baru. Oke, ini nanti akan kita jelaskan sekaligus dengan contoh daripada rekayasa genetikanya ke makhluk hidup ya, ke makhluk hidup yang dia juga sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk apa? Untuk DNA rekombinan ya. Jadi ini akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih. Semoga dapat dipahami ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.